Oke, what's up good people? Apa kabar kalian? Stay safe ya. Oke, hari ini akan gue bahas tentang bagaimana caranya kalian memulai bekerja di dunia event management. And check it out. Hari ini gue bikin di rumah aja karena kita masih stay safe dari corona. So, gue mau menceritakan bahwa pada saat zaman dulu, gue di tahun 2008, kita mundur sedikit, itu orang-orang masih belum terlalu paham bagaimana event organizer ini bekerja. Bahkan orang tua gue pada saat itu bilang, kok lu kerja nggak pakai jas, kok lu kerja pakai kaos, kok lu kerja nggak pakai dasi, kok lu kerja nggak pakai meja dan lain-lain, kok lu kerjanya di rumah, kok lu kerjaannya kantornya kayak rumah, bukan kayak kantor, bukan di gedung bertingkat, bukan di mana-mana. Tapi ya karena pada saat itu gue baru memulai bagaimana gue caranya bekerja di IO, jadi ya gue jalanin aja dulu gitu loh. Memulai bekerja di IO juga memang tidak mudah karena dilihat dari sudut pandang sosial kita bahwa bekerja itu biasanya sama kayak yang di sinetron-sinetron. Biasanya kalau orang kerja itu pakai kemeja, orang kerja itu ke kantor, orang sukses itu biasanya pakai jas, pakai dasi itu jadi bos. Tapi kalau di IO itu berbeda. Bukan cuman kita pakai kaos, tapi yang dilihat adalah sisi kreativitas, sisi skill, bagaimana kita membuat sebuah manajemen event yang baik, membuat sebuah event yang amazing buat orang, membuat sebuah event yang wow buat orang. Jadi di IO ini kita diajarkan bagaimana isi kepala jauh lebih bagus dibanding tampilan fisik. Di tahun-tahun awal gue memulai bekerja di IO, gue diajak seorang teman yang memang sebelumnya dia kerja di event. Dia membuat sebuah konser dari brand rokok yang lumayan terkenal pada saat itu, dan gue juga dulu ngerokok itu. Jadi gue diajak, lu mau nggak jadi kru? Lu mau nggak jadi runner di sini gitu kan? Di IO gitu kan. IO apa? IO tuh apa? Gue memang belum ngerti pada saat itu event organizer tuh seperti apa. Yang gue tahu adalah panitia kayak 17-an, kayak OSIS kayak gitu. Oh iya, sejenis itu, dia bilang. Ya sudah, gue coba ikutin deh gitu kan. Nggak nanya bayaran, nggak nanya apa-apa, yang penting gue bisa belajar, gue bisa tahu ilmunya bagaimana membuat sebuah konser yang bagus, membuat sebuah nonton konser gratis lah. Pada saat itu gue seneng gitu kan, karena pada saat itu gue juga masih kuliah kebetulan. Jadi ya udah deh, nambah-nambah waktu, nambah uang kuliah, nambah juga buang-buang waktu. Kita juga pada saat itu lagi libur semesteran. Ya sudah, gue ikut-ikutan aja. Lalu kemudian setelah itu gue coba untuk mengikuti eventnya seperti apa, dan akhirnya gue tahu, oh begini loh event manajemen. Oh, tidak mudah ya ternyata untuk memulai bekerja menjadi seorang pekerja IO gitu kan. Nah, di sini gue akan jelasin ke kalian bagaimana kalian menjadi seorang pekerja IO step by step dengan tahapan. Kalau kalian misalkan memang masih sekolah atau SMK, atau kalian juga nanti masih kuliah dan nanti juga bercita-cita menjadi seorang pekerja IO. Ada nggak ya yang cita-citanya jadi karyawan IO? Ya semoga saja ada. Mungkin sekarang juga kampusnya juga sudah ada, beda dengan yang dulu. Jadi di sini gue jelasin tips pertama adalah menjadi seorang volunteer. Menjadi seorang volunteer di dalam sebuah event manajemen bukanlah sesuatu yang rendah, bukanlah sesuatu yang gue mah kerja cuma ayang-uyung aja, acak-icik doang. Enggak. Menjadi seorang volunteer yang kita lihat adalah ilmunya. Di sana kita bisa banyak belajar dari para senior, para kerja event yang memang sudah lebih dulu dari kita. Itu bisa kita lihat ilmunya, kita bisa ambil yang baik yang mana. Dari sana kita belajar mulai mendalami bagaimana bekerja untuk membuat sebuah event yang bagus, event yang rapi, event yang membuat amaze orang-orang. Dan di sanalah kita menjadi awal untuk memulai karir di dunia event organizer. Dan selain itu juga menjadi seorang volunteer tidak mudah juga. Kita juga harus cari-cari tahu, sering-sering buka-buka website. Mungkin ada di
beberapa perusahaan mungkin kayak G-Expo, terus kemudian ada pameran-pameran yang bertaraf internasional yang memang membutuhkan banyak volunteer. Jadi kalian sering-sering aja untuk buka website, atau mungkin kalian follow IG-nya mereka, atau kalian coba add untuk LinkedIn-nya mereka juga. Jadi kalian bisa dapat informasi yang terupdate kapan mereka membutuhkan volunteer untuk event mereka. Kemudian menjadi volunteer juga biasanya ada yang dibayar, ada juga yang tidak dibayar. Jadi jangan dilihat dulu dari sisi bayarannya, kalian ambil dari sisi ilmunya. Pada saat kalian bekerja sebagai volunteer, kalian akan diajari bagaimana bekerja di satu divisi, misalkan divisi LO atau divisinya logistik. Kalian akan diajari di sana. Nah, dari sana kalian bisa tahu jati diri kalian ada di mana. Misalkan kalian punya skillnya ternyata di administrasi logistik yang baik. Oh, ternyata gue tuh di logistik ini ya. Kalian dalami ilmunya, kalian coba pahami bagaimana cara kerjanya, dan kalian juga harus tahu selah-selahnya seperti apa. Makin sering kalian mengikuti volunteer event-event yang bertaraf internasional ataupun multinasional dan lain-lain, itu makin banyak juga nanti ilmu yang akan kalian dapatkan. Jadi makin sering dari volunteer, kalian bisa menawarkan diri menjadi seorang freelance nantinya. Kemudian yang kedua kalian bisa memanfaatkan program magang yang ada di seluruh event organizer yang ada di Indonesia. Biasanya ada beberapa IO yang memang menawarkan program magang, seperti IO yang besar yang ada di Jakarta mungkin atau di Bandung, itu menawarkan program magang untuk orang-orang yang masih kuliah dan orang-orang yang kayak SMK biasanya itu, dan rentang waktunya ada yang mulai dari 1 bulan, 3 bulan sampai ke 6 bulan. Di sana kalian juga bisa merasakan bagaimana bekerja di sebuah kantor IO, di sebuah tempat yang memang kalian juga rasakan atmosfernya pasti berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Bagaimana culture bekerja, bagaimana kalian dikejar deadline seperti apa rasanya. Kalian tahu juga suasana bagaimana meracik, meramu sebuah event yang bagus. Di sana kalian bisa merasakan seperti itu. Jadi kalian ambil ilmu-ilmu yang ada di senior-senior yang ada di kantor tersebut. Kalian banyak bertanya, kalian belajar, kalian cari tahu bagaimana baiknya menjadi seorang pekerja IO. Karena di IO ini sistemnya sampai detik ini masih dengan mengandalkan 2 hal, yaitu kepercayaan dan kejujuran. Kalau kepercayaan, kalian kerjanya bagus, teman kalian percaya, bos kalian percaya, atau mungkin partner kerja kalian percaya, itu biasanya akan diajak lagi untuk mengikuti event-event yang lain. Yang kedua adalah jujur, karena kejujuran ini adalah nomor 1 di dunia event ini. IO ini, pekerja IO biasanya adalah satu lingkungan yang sama. Mau kalian pergi ke IO manapun, itu akan ketemu lagi orangnya itu lagi. Jadi kejujuran dan kepercayaan itu adalah hal yang penting. Jadi tolong dijaga hal itu, karena itu akan menjadi modal kalian untuk bekerja di dunia IO selanjutnya. Kemudian selanjutnya, jika kalian sudah pernah berpengalaman menjadi seorang volunteer ataupun memang menjadi pernah magang juga dulu waktu sekolah, mungkin kalian bisa menawarkan diri menjadi seorang freelancer. Dan freelancer ini akan dibayar sesuai dengan pekerjaannya kalian as a professional. Jadi kalian bukan lagi seorang volunteer yang masih belajar, kalian juga bukan lagi orang magang, tapi kalian dibayar sebagai profesional. Nah, di sini kalian akan memulai menjadi pekerja IO yang profesional dan dibayar secara profesional pula dengan pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang kita lamar biasanya. Misalkan kalian ngelamar jadi freelance-nya untuk kru logistik, ya kalian akan bekerja tentang logistik, lalu kemudian bagaimana mengurus benda-benda logistik, barang-barang logistik, mulai dari kedatangannya, loading unloading, terus kemudian nanti akan ada inventorinya seperti apa, terus kemudian ada struk-struk yang akan harus kita pertanggungjawabkan ke pihak finance. Nah, dari sana kalian bisa belajar jauh lebih banyak lagi pelajarannya, yang karena tanggung jawabnya juga makin besar kan untuk seorang freelancer. Dan kemudian walaupun kita sudah menjadi seorang profesional dan freelancer, tetap jaga 2 hal tersebut, yaitu kepercayaan dan kejujuran, karena itu akan membawa kalian dan teman kalian juga akan mengajak lagi untuk event nantinya. Karena oh iya, si A kerjanya bagus, oh si B kerjanya bagus, gua ajak lagi kerja lagi, oh si ini jujur nih kerjanya bagus, ya udah. Karena dari sana kalian bisa mulai
terus belajar, akhirnya nanti akan menjadi seorang pekerja IO yang profesional yang layak untuk diperhitungkan. Lalu rajin-rajinlah kalian untuk follow IG dari IO-IO yang besar, IO-IO yang kalian pernah bekerja. Siapa tahu mereka membuka lowongan di IG atau IG Story, IG Feed, ataupun mungkin di LinkedIn-nya mereka, karena IO ini tidak membuka lowongan di Kompas. IO ini juga tidak membuka lowongan di TV, tidak buka lowongan di papan apalah itu namanya gitu kan, atau di tiang listrik, itu nggak buka di sana. Jadi IO ini memang biasanya teman ke teman, kepercayaan, terus kemudian kita tahu kredibilitasnya seperti apa. Jadi kalian follow IG mereka, follow LinkedIn mereka, biasanya nanti di sana akan ada lowongan-lowongan yang bisa kalian lamar. Kalaupun memang kalian sudah merasa bahwa oh ya, ilmu gue udah cukup nih untuk melamar menjadi seorang karyawan IO. Oke, segitu aja kalau dari gue untuk tips and tricks bagaimana kalian memulai bekerja di sebuah kantor event management. Nah, untuk teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman yang masih sekolah, kalian yang mungkin bercita-cita menjadi seorang karyawan IO atau pekerja event, ya mulailah dari volunteer, ambil ilmunya dulu, dari sana kalian bisa mulai menjadi seorang profesional. Carilah teman sebanyak-banyaknya, karena dari link tersebut kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dunia event. Karena sekali lagi saya katakan bahwa IO tidak pernah membuka lowongan di Kompas, tidak pernah membuka lowongan di pos kota, atau mungkin dia pasang di tiang listrik yang tadi saya bilang, atau mungkin mereka tidak pernah membuka lowongan di iklan-iklan manapun kecuali di IG-nya mereka, lalu teman ke teman. Jadi perbanyaklah hubungan pekerjaan yang luas, lalu kemudian bekerjalah dengan baik pada saat kalian menjadi freelance, volunteer, magang, karena dengan itu, dengan modal tersebut kalian bisa diajak kembali untuk atau mungkin nanti bergabung menjadi seorang karyawan tetap di sebuah rumah produksi event management. So that's it for today, dan jangan lupa like and subscribe di channel ini biar kita juga makin rajin nanti untuk uploadnya. Lalu stay safe everyone, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Kalau misalkan kalian sudah merasa tidak enak badan, tolong kalian jaga diri, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jaga Indonesia ini tetap aman. Semoga semuanya tetap sehat dan stay safe everyone.